Kita bersyukur pada Tuhan, waktu yang indah belajar firman Tuhan. Kali ini kita membahas tentang kasih di tengah pandemi. Bagian firman Tuhan yang mendasari pembicaraan kita dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapa di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Menarik, saudaraku yang terkasih, waktu kita membaca bagian ini berbicara tentang seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ternyata dari dulu sampai sekarang diskusi tentang kerinduan orang untuk mendapatkan hidup yang kekal terus berlanjut. Ya tentu kita harapannya juga setelah kita selesai dari dunia ini, kita pun merindukan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa kita, Juru Selamat penembus dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam bagian ini kita melihat bahwa ternyata pertanyaannya kemudian adalah bukan hanya dia ingin hidup yang kekal, tetapi kemudian dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, ya tentu pertanyaannya adalah apa yang dia baca di sana, apa yang ditemukan di dalam hukum Taurat itu. Maka disitulah menegaskan bahwa apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ternyata dengan cepat, dengan mudah, dia bisa menjawab bahwa perintah Allah itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pikiran, akal budi kita. Bagaimana kita mengasihi dia dengan totalitas, segenap keberadaan hidup kita. Karena selain daripada dia, tidak ada yang lain yang bisa kita kasihi. Karena dia jelas melarang kita untuk menyembah kepada berhala, penyembah-penyembahan yang lain, atau sesuatu yang Luther sebut bahwa bukan Tuhan. Karena kalau sesuatu yang bukan Tuhan kemudian kita sembah, itulah namanya penyembahan berhala atau patung yang menguasai kehidupan kita.
untuk zaman sekarang ini patung bukan diukir dalam bentuk ukiran kayu sehingga orang sembah, atau bukan dalam bentuk orang pergi kepada pohon besar kemudian menyembah di sana, atau membuat satu bentuk binatang yang disembah dari ukiran kayu atau batu. Tidak, tetapi sekarang yang kita ukir adalah sebetulnya sesuatu yang meraup atau merampas tujuan hidup kita, di mana kita menaruh pikiran, semangat, segala tujuan hidup kita kepadanya. Termasuk juga misalnya orang yang terlalu hobi untuk bermain media sosial, kita dapat sebut sebagai berhala yang bisa menyingkirkan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga begitu banyak sekarang orang terfokus dengan hal-hal yang demikian. Namun dalam bagian ini, orang yang ingin memperoleh hidup yang kekal harus mempunyai kasih. Itu maksudnya. Mempunyai kasih. Yaitu kasih kepada siapa? Jelas kasih kepada Tuhan Allah kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang percaya atau sebagai orang Kristen, maka kita meyakini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Kemudian mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi dalam bagian ini, dua hukum yang tidak pernah luntur, tidak pernah bergeser atau tidak pernah berubah, yaitu hukum kasih. Mengasihi dalam hubungan yang vertikal, hubungan dengan Allah Bapa di sorga. Dia sebagai penebus, Dia sebagai pencipta, Dia sebagai sumber daripada kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, mengasihi berikutnya adalah ditujukan kepada sesama kita manusia. Tidak pernah dikatakan bahwa kita pun perlu mengasihi ciptaan yang lain dalam konteks relasi ya. Tetapi kasih itu sangat ditekankan pada dua hubungan, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama kita manusia. Jadi kalau kita mau tanya apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, maka perbuatan pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dibangun. Karena Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi apakah hanya itu saja? Tidak. Perlu juga kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita. Sehingga kita tidak boleh egois dengan diri kita sendiri. Kalau kita hanya hidup untuk diri, yaitu hidup yang miskin sekali. Orang yang egois, saya dapat katakan bahwa mereka hubungan dengan orang lain miskin. Dapat juga dikatakan mungkin hubungan dengan Tuhan juga miskin. Mungkin hubungan dengan diri sendiri juga miskin. Sehingga kalau kita mau kaya, bagaimana? Punyalah hubungan dengan Tuhan. Punyalah relasi dengan orang lain. Punyalah kemampuan untuk menerima diri kita sendiri. Sehingga ada istilah berdamailah dengan diri kita sendiri. Ya memang kita tahu bahwa tidak semua daripada kita ya dipanggil untuk melakukan hal-hal yang besar. Tetapi saya meyakini bahwa Tuhan menaruh suatu bakat, karunia, potensi, bahkan Tuhan menaruh berkat atau sesuatu pada kita termasuk talenta yang mungkin Tuhan taruh hanya satu, tetapi kita bisa melakukannya dengan kasih yang besar. Kepada siapa? Kepada Tuhan kita yang pertama. Yang kedua, kepada orang yang menjadi sasaran daripada kasih kita. Mungkin Tuhan kasih satu, kita lipat gandakan menjadi dua. Tuhan kasih dua, kita lipat gandakan menjadi 4. Tuhan kasih 5, kita lipat gandakan, atau kita kerja tidak kita benam atau kita tidak kuburkan, tapi kita gunakan, kita lipat gandakan, kita kerjakan sesuatu, maka hasilnya bisa menjadi 10, bahkan bisa 11, 12, sampai 100. Jadi mengasihi itu artinya aktif berbuat, melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita betul berkata saya mengasihi Tuhan, maka saya lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau saya berkata saya mengasihi sesama saya, maka saya melakukan sesuatu untuk wujud bahwa saya mengasihi sesama saya. Nah, dalam bagian ini kita diingatkan bahwa ya tadi, tidak semua daripada kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar,
tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang kecil dengan hati yang besar, dengan kasih yang besar, dengan semangat yang besar. Sehingga kita dapat katakan bahwa di dalam dunia ini tidak kurang-kurang yang namanya ahli Taurat atau orang yang mengerti tentang hukum Tuhan. Di dalam aspek apapun, bahkan di dalam agama apapun. Kita dapat sebutkan dalam tanda kutip, kalau di gereja atau orang Kristen, ahli Taurat itu adalah pendeta, penginjil, orang-orang sekolah teologi. Tidak kurang-kurang. Entah yang melayani secara aktif maupun mungkin tidak aktif. Tetapi yang pasti mereka yang tahu tentang hukum Tuhan itu nggak kurang-kurang sebetulnya, termasuk orang-orang Kristen. Dan tidak kurang-kurang yang namanya orang Lewi, orang-orang pilihan Tuhan istilahnya. Orang-orang yang memang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak kurang-kurang. Entah dalam aspek apapun, saya sebut misalnya melayani di yayasan, di dunia pendidikan, bahkan melayani di bidang sosial lainnya. Tapi yang kurang adalah bukan kurang memahami tentang hukum Tuhan, bukan kurang secara harta benda, bukan kurang secara kecerdasan berpikir, tetapi yang kurang apa? Kasih. Sehingga saya dapat katakan bahwa dalam dunia ini nggak kurang-kurang orang kaya, nggak kurang-kurang orang pintar, nggak kurang-kurang orang beragama, bahkan punya kesalehan yang dalam level tertentu luar biasa. Pengetahuan dalam level tertentu luar biasa. Tetapi yang kurang apa? Kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada siapa? Kasih kepada sesama kita. Sehingga kalau orang mempunyai kasih, maka ketika dia lihat sesuatu, maka dia memandang sesuatu dari kacamata kasih. Dia mampu untuk merasa peka, merasa iba, merasa peduli. Bahkan dalam Alkitab dikatakan, seperti seorang Samaria itu yang kita baca, dia itu kenapa bisa menolong? Karena waktu dia melihat orang yang tadinya berusaha ya, tapi dia melewati jalan dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian dia jatuh ke tangan penyamun, kemudian dikatakan bahwa dia dirampok dan mengalami pukulan, bahkan dia dapat dikatakan kondisinya kritis karena ditinggalkan hampir setengah mati dikatakan. Tetapi waktu imam lewat, ya dilewatin saja. Ya mungkin dia rasa ya nggak ada urusan lah dengan saya. Mungkin dia rasa saya nggak kenal lah dengan dia. Atau dia rasa bahwa kalau saya menolong dia, kalau dia misalnya mati, ya bagi aturan hukum Taurat memang tidak boleh seorang imam itu menyentuh orang mati. Nanti dia bisa batal untuk tugas-tugas ritualitas keagamaan yang harus dia pimpin. Tapi kan sebetulnya perasaan manusiawi kan harus lebih kuat daripada hanya mementingkan ritualitas keagamaan. Karena ini pun suatu perintah Tuhan. Nah, ternyata meskipun dikatakan ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu atau melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kasihan kan? Yang kasihan justru imam menurut saya. Dia punya kesempatan, sepertinya kesempatan itu kebetulan, tetapi kadang-kadang yang kebetulan itulah yang Tuhan ingin kita kerjakan. Banyak hal dalam kondisi kehidupan kita ini yang terlihat kebetulan. Kebetulan tetangga kita membutuhkan. Kebetulan waktu kita di tengah jalan kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kebetulan keluarga saya mengalami ini dan itu. Dan harusnya saya datang dan menolong. Tapi ternyata yang kebetulan itu bukan dianggap sebagai kesempatan, sehingga dilewati. Nah, begitu banyak sebetulnya hal-hal yang kebetulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, entah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hubungan kita hari lepas hari, yang Tuhan bukakan atau nyatakan di depan mata kita secara terbuka, yang kita harusnya bisa menolong tetapi tidak menolong.
Nah, saya sebut bahwa sepertinya kebetulan kita berada dalam kondisi pandemi ya. Kenapa saya katakan? Ya karena Tuhan izinkan kita ada di dalam kondisi ini. Tapi dalam kondisi yang kita sebut kebetulan ini, apakah ada sesuatu suara Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita sehingga kita berbuat? Atau kita diam saja dan menganggap bahwa ya nggak ada apa-apa kok, cuma pandemi aja. Sehingga semua orang berlomba-lomba untuk ingin mengamankan kesehatannya, ekonominya, bahkan tidak peduli dengan orang lain. Dan begitu banyak kisah di mana orang kemudian menjual barang gila-gilaan sehingga mahal luar biasa. Yang miskin makin miskin, yang kaya yang makin kaya istilahnya. Sehingga jadi ladang bisnis. Nah, bagaimana kita melihat kondisi seperti ini? Apakah kita terjebak dalam cara seperti itu atau kemudian kita menolong orang lain? Nah, saya berkata kepada jemaat bahwa ya kita harus menolong dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kemampuan yang kita miliki. Kami akhirnya membuat yang namanya program Satu Kasih. Untuk menolong siapa? Untuk menolong yang pertama, ada mungkin di antara jemaat yang memerlukan, membutuhkan, yang sedang bergumul dengan kebutuhan hidup minimal, kebutuhan hari-hari. Ya, gereja datang menyediakan. Sehingga di situ kita hadir. Ya, kemudian mungkin kita dengar tetangga kita yang membutuhkan, yang selama ini bergumul karena kondisi yang ada ini, ya kita bisa salurkan, bagikan kepada mereka. Atau kemudian kita selama ini keluar, kita lihat di jalan ada orang-orang yang berjuang dengan hidupnya. Saya pikir kita perlu belajar untuk tidak egois, untuk berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi jangan dilewatin kesempatan ini. Ini kesempatan emas. Ya, saya sebut bahwa menolong orang itu kesempatan emas yang luar biasa. Tidak selalu orang-orang seperti ini Tuhan hadirkan pada kita, dan tidak selalu kita dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, sehingga saya agak jengkel dengan orang yang berkata, "Pak, ngapain nolong orang lain?" Mereka selalu ada, orang susah selalu ada. Nah, maka pertanyaan saya, orang susah selalu ada, kamu selalu ada nggak di sana? Kamu pernah nolong nggak? Misalnya dari orang susah selalu ada 1000 ya, kita nolong nggak yang satu? Minimal lah, satu mungkin kita tolong. Ya, itu yang kita ingin lakukan di Gospel Grace, di gereja. Bahwa satu minimal kita tolong dari yang 1000 itu. Kita nggak bisa banyak. Nah, sehingga kita belajar melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak mau melewatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, karena kesempatan-kesempatan itu kesempatan yang berharga. Itu adalah kesempatan emas yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi jangan melewati kesempatan yang ada. Termasuk saya sebut bahwa kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melayani, jangan anggap itu pelayanan kecil loh. Ini kan kesempatan melayani. Melayani nggak harus di mimbar menurut saya. Melayani kalau ada orang yang jatuh, membutuhkan pertolongan, itu pelayanan juga. Bahkan saya salut dengan orang Samaria ini. Dia bisa melayani dengan luar biasa loh. Dia bukan orang yang tahu tentang hukum Taurat. Ya, saya dapat katakan bahwa begitu banyak orang di luar sana yang tidak tahu tentang isi Alkitab, tapi kadang hidup dia luar biasa. Ya, saya sebut saja seperti Buddha Seti misalnya. Mereka bisa nolong orang gila-gilaan. Kita katakan ajaran mereka tidak seperti ajaran kita. Kita seringkali klaim bahwa ajaran kita lebih benar, lebih baik. Ternyata bagaimana kita bersikap jauh. Nah, di situ kita jadi belajar. Kenapa orang yang tadinya kita anggap sebagai orang yang tidak memahami kebenaran, tapi mereka lebih baik daripada kita. Wah, itu harusnya memukul kita, mempermalukan kita, membuat kita lagi belajar bahwa ternyata saya hanya tahu teori, tapi kalau praktek mah seringkali saya jauh.
Maksud saya adalah penting mengetahui kebenaran-kebenaran luar biasa, tapi penting juga untuk kita hidup dengan nyata di tengah-tengah dunia ini. Nah, sehingga saya salut dengan orang-orang yang berkata bahwa dia mewakafkan hidupnya untuk berbuat baik kepada orang lain. Bahkan Dr. Lee Darmawan itu berkata bahwa dia akan memakai hidupnya, tidak pernah berhenti memakai hidupnya untuk menolong orang miskin. Nah, ini orang-orang yang hebat, yang punya hati ingin menolong orang lain, tidak melewati kesempatan, dia pakai hidupnya. Karena memang hidup ini adalah suatu anugerah, kesempatan di mana kita isi dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Ya, waktu kita menolong, maka menolonglah dengan hati yang tergerak. Ya, mungkin hari ini kita menolong, tapi lain kali mungkin kitalah yang Tuhan ajarkan sehingga ada orang lain menolong kita. Lalu waktu kita menolong, pasti yang namanya berkorban pasti ada. Yang namanya pelayanan pasti ada berkorban. Pelayanan di gereja, pelayanan di luar gereja, pelayanan di masyarakat, ya berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Ya, kalau mengorbankan banyak, tapi kalau berkorban berarti dapat kita katakan bahwa kita mengorbankan diri kita. Kita mengeluarkan sesuatu daripada apa yang kita miliki. Ya, kadang-kadang apa yang kita lakukan ya nggak harus dilihat atau dipuji oleh orang lain. Kalau Anda tahu bahwa itu panggilan daripada Tuhan, ya lakukan. Orang lihat atau tidak lihat, orang suka atau tidak suka. Karena memang bisnis pelayanan kita bukan supaya dilihat atau tidak dilihat, atau suka atau tidak suka oleh orang lain. Sehingga dalam bagian ini kita bisa memperhatikan bagaimana cara seorang Samaria ini menolong orang lain dengan luar biasa. Dan saya berpikir bahwa marilah kita belajar untuk peduli kepada orang lain di sekitar kita. Menolong dari apa yang kita bisa, membantu dari apa yang kita bisa, entah dari dana, entah dari tenaga, entah dari pikiran, sehingga ada bahagia-bahagia yang kita bisa taruh kepada orang lain, berikan kepada orang lain. Karena yang saya tahu bahwa orang dunia itu tidak pernah membaca Alkitab. Mereka tidak pernah tahu tentang kebenaran. Tetapi yang mereka baca apa? Kehidupan orang Kristen. Yang mereka lihat apa? Kehidupan orang Kristen. Waktu mereka belajar daripada kehidupan orang Kristen, maka di sanalah mereka bisa melihat cinta kasih daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga panggilan di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Garam artinya memberikan rasa. Terang artinya mengusir kegelapan-kegelapan. Dapat dikatakan ya mengurangilah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang lain. Sehingga meskipun kita berkorban, berarti itu menguras tenaga kita, berarti itu juga mengurangi apa yang kita miliki. Tetapi yakinlah, waktu kita berkurang, ada satu lagi yang berkurang. Orang lain berkurang dalam kesulitan penderitaan mereka. Mereka bisa tersenyum, bisa bahagia, karena ada tangan-tangan yang penuh kasih, karena ada hati yang mengasihi, dan ada orang-orang Kristen yang hadir menjadi jawaban di tengah dunia ini. Sehingga lakukan apa yang kita bisa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan terus semangat lakukan segala sesuatu, entah itu dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dalam kehidupan kita hari-hari, dalam masyarakat. Untuk siapa kita lakukan semuanya itu? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk kebahagiaan sesama kita di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kesempatan yang indah kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk hidup bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga peduli berbagi sebagaimana ajaran Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Sungguh kita bersyukur pada Tuhan, waktu yang indah kita belajar firman Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan hati kita, menggelisahkan kita, mendorong kita untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.